Hai, ketemu lagi di Ngobrol Santai bersama Teh. Hari ini saya nggak sendirian, ada teman saya, Cahya. Halo. Nah, karena tema hari ini adalah Family Resilient alias ketahanan keluarga, jadi saya ngajakin Cahya buat ngobrol-ngobrol karena dia yang lebih tahu daripada saya. Karena Cahya ini adalah mahasiswa jurusan Family Social Science. nah, tentang keluarga gitu di University of Minnesota. Jadi teman sekampus sama Pak J. Kita juga teman satu RT. Oh iya, rumahnya deket. Jadi ya teman untuk saling berbagi garam, beras, dan sebagainya. Oke, Chay. Kalau di sini tuh kamu kuliah di Family Social Science tuh apa sih yang dipelajari? Oke, jadi Family Social Science itu Mbak Tei, ya karena judulnya family ya, pasti ngomongin soal keluarga dan dinamika yang ada dalam keluarga itu, mulai dari keluarga itu terdiri dari apa, bagaimana keluarga itu bisa bertahan, masing-masing dari keluarganya juga dibahas, juga salah satunya juga ada family stress, family resilience atau ketahanan keluarga, kami juga belajar semua tentang keluarga. Semacam keluarga cemara. Iya. Kenapa sih, Chay, kamu kuliah itu jurusannya, enggak yang lain? Karena sebenarnya di Indonesia itu belum ada, udah ada sih di salah satu kampus besar di Indonesia, cuman belum banyak gitu loh Mbak. Dan ketika aku searching jurusan tentang family studies ini memang dia tumbuhnya awalnya memang dari US. That's why di sini tuh jurusan family itu banyak banget. Jadi kamu langsung ke sumbernya gitu ya? Langsung. Oke deh. Nah, kan kemarin lagi rame-ramenya tuh di sosial media tentang apa RUU ketahanan keluarga. Oke. Aku pengen tanya nih, ketahanan keluarga tuh kalau menurut studi keluarga, studi family studies itu tahan dari apa? Apakah godaan perempuan lain, apa laki-laki lain, atau bertahan dari omongan tetangga gitu? Nah, itu penting banget. Jadi kebetulan nih Mbak ya, FYI aja, for information, kampus Family Social Science di UFM ini, dia itu salah satu pencetus kayak semacam teorinya family stress. Oke. Nah, family stress itu ada kaitannya, teorinya itu ada kaitannya dengan family resilience. Jadi dan kebetulan banget semester ini tuh aku ambil mata kuliah family stress coping and resilience. Wow, pas banget nih Pas berarti banget, ngobrol guys. sama Cahya. Gitu. Oke. Nah, terus family resilience itu sebenarnya kita melihat sebuah keluarga itu, kita nggak bisa melihat family resilience tanpa melihat stres, Oke. tanpa melihat ada masalah dulu. Kenapa? Karena kita melihat ketahanan keluarga itu adalah bagaimana sebuah keluarga itu bisa bangkit kembali dan menjadi lebih baik ketika mereka habis diterpa ujian, diterpa musibah gitu. Oke. Jadi ada, kalau kita nggak bisa lihat musibah atau yang menimpa dia kan, jadi kita nggak tahu apakah dia resilience. Berarti semua tergantung tentang masalah apa yang dihadapi. Iya, selain masalah apa yang dihadapi juga harus dilihat dari bagaimana keluarga itu mempersepsi masalah itu. Jadi misalnya kalau kita, dia misalnya cerai gitu, kita melihatnya kan, waduh pasti keluarganya ini berantakan ya, gitu, pasti mereka sedih banget. Cuman kan kita nggak tahu juga apakah keluarga itu merasa bahwa perceraian ini hal yang parah-parah amat. Bisa aja mereka, ya udah sih. Untuk yang lebih baik misalnya. Kan ada juga tuh misalnya suami istri ada kekerasan dalam rumah tangga, kan kadang ada yang bilang tetap aja bersatu gitu, tapi ada juga yang lebih baik Bisa aja aja. gitu. Nah, kalau kemarin sempat baca-baca RUU ketahanan keluarga itu nggak, Chay? Ya benar. Saya ada beberapa komentar ya, salah satunya juga di situ itu jadi kayak mau menafikan bahwa ada keluarga di Indonesia itu yang single mother atau single father mungkin malahan gitu.
Nah, banyak banget komentar-komentar teman-teman di sosial media. Nah, kalau dari Cahya ada nggak komentar yang mungkin apa setuju atau nggak setuju bagian mananya gitu? Aduh, banyak banget lah. Oh, banyak banget ya. Ini mungkin kita bisa 2 jam, 3 jam ngobrol. Oh iya, ngobrolnya 3 jam. Terus nanti lama-lama kita bikin Indomie, saking udah lapar ya. Mungkin yang paling urgent banget menurutmu? Paling urgent sih sebenarnya menurutku undang-undang ini nggak ada relevansinya. Nggak penting. Nggak penting, jadi mending nggak usah aja. Undang-undang nggak penting ya kan, mending ngurusin yang lain. Mending ngurusin yang lain aja sih. Kenapa nggak penting, Cai? Soalnya kalau lihat kita ngomong agak sedikit teoritis ya. Kalau misalnya undang-undang ketahanan keluarga gitu, seolah-olah keluarga di Indonesia tidak melakukan aksi ketahanan gitu loh Mbak. Sedangkan kita pasti tahu ya, sekarang di mana sih di Indonesia ini keluarga yang nggak punya masalah? Oke. Pasti ada masalah. Padahal berarti secara prakteknya mereka sudah melakukan ketahanan keluarga tanpa ada undang-undang pun pasti setiap keluarga itu sudah gitu loh Mbak. Oh, dan kalau dari obrolan yang awal tadi, mereka berarti menghadapi sesuai masalah masing-masing dong. Iya, betul. Dan setiap keluarga itu punya masalah yang berbeda-beda. Terus bagaimana mereka mempersepsi masalah itu juga masing-masing. Karena pun Indonesia juga multicultural country gitu kan. Kita punya banyak banget etnis, punya banyak banget budaya, dan tiap keluarga pun pasti punya cara masing-masing kan untuk menyelesaikan masalahnya itu. Nah, ketika UU Ketahanan ini mencuat dan pemerintah ingin memberikan satu pedoman untuk semua keluarga di Indonesia, itu kan kayak nggak make sense gitu loh. Menyeragamkan ya, seolah-olah semua orang keadaannya sama, masalahnya sama gitu. Iya sih, karena kalau undang-undang kan mesti begitu gitu. Maksudnya kayak nggak bisa fleksibel kan. Kalau undang-undang kan harus jelas gitu kan. Kayak Mbak Terry tadi udah bilang, nggak menafikan ada yang single mother, ada single father, ada bahkan mungkin keluarga yang nggak ada mother, nggak ada father, mungkin ikut dia simbah atau ikut bibinya gitu. Iya. Kan jadi kita nggak bisa pukul rata gitu loh. Kalau semua keluarga itu harus sesuai dengan yang apa dikatakan pemerintah. Sih. Terus apa lagi ya Mbak ya? Menurutmu tuh ada nggak masalah di Indonesia yang bermula dari keluarga yang mungkin ada insight penting dari kamu kuliah untuk mungkin bisa dibagiin kepada keluarga Indonesia? Aduh Mbak, itu pertanyaannya, kalau aku bisa jawab pertanyaan itu ntar aku bisa jadi ketua BKKBN. Bapak presiden, bapak ibu menteri, bapak menteri ini Pak calon ya bisa jadi ketua BKKBN. Enggak, maksudnya itu susah banget. Keluarga di Indonesia, menurutku sih, oh ya tadi aku mau nambahin satu lagi, ada yang ingin aku sampaikan. Jadi tadi kan waktu aku bilang gimana kita bisa melihat ketahanan keluarga, itu bisa dilihat dari masalahnya apa, terus bagaimana keluarga mempersepsi masalah itu, terus dan kira-kira resource apa yang dimiliki oleh keluarga. Jadi misalnya apakah mereka pasangan ini saling mencintai, apakah hubungan antara anak dan orang tua itu baik, apakah hubungan mertua dan menantunya juga baik, nggak saling nyinyir. Nah itu sebenarnya itu juga termasuk resource gitu. Dan yang bisa dilakukan pemerintah itu sebenarnya memperkuat resource itu Mbak. Jadi kayak kita ngasih pertolongan kepada keluarga misalnya, sebenarnya pemerintah kita udah bikin sih kayak program-program, misalnya program KB kan, itu KB kan bukan hanya sekedar mengurangi apa Mbak, populasi tapi juga mengedukasi pasangan. Ya, sebenarnya itu salah satu bentuk pemerintah untuk membantu keluarga untuk bisa resilient. Sebenarnya harusnya sih itu yang lebih membantu keluarga ya daripada bikin undang-undang jelas, itu lebih baik. Dan sebenarnya di rancangan undang-undangnya pun
Bahkan mereka yang bikin RUU pun udah bilang sebenarnya pemerintah udah bikin kok ini apa namanya, kegiatan ini. Nah, terus kenapa kita bikin itu lagi? terus ngapain ada kata-kata setelah itu? Harusnya setelah itu selesai kan. Ya mungkin mencari tanda tangan rapat ya, bisa jadi Ada udang di balik bakwan. Pasti itu ada. Oh, Cak, aku mau tanya nih, kalau di film-film, aku belum pernah tahu di kenyataannya ya, tapi kalau di film-film Amerika, Inggris gitu, kalau misalnya ada pasangan berantem kayak mau cerai gitu, mereka tuh datang ke kayak apa sih, family apa counseling something gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Apa kalau suami istri berantem ya udah? Sebenarnya kalau di Indonesia, aku pribadi pun nggak tahu detail ya soal intervensi, karena aku lebih ke arah prevensinya, lebih ke arah pencegahan gitu. Kalau udah konseling itu kan berarti udah intervensi ya, udah gimana caranya mengobati permasalahan itu tadi. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia ada, tapi lebih ke arah psikologi. Ada mereka ada beberapa psikolog keluarga gitu sih Mbak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada masalah mungkin dengan suami, dengan anak, atau kok kayaknya keluargaku ini ada yang sakit ya. Maksudnya sakit ini ya, bukan sakit. Ada yang kurang beres. Ada yang kurang beres. Itu bisa datang menghubungi psikolog keluarga yang ada di Indonesia. Itu mereka bisa, aku kurang paham juga treatmentnya kayak gimana. Cuman biasanya kalau psikolog kan lebih ke pribadi masing-masing. Mereka treatment ke pribadi, kemudian gimana itu bisa berpengaruh terhadap keluarganya. Nah, sebelum kita akhiri, gimana kalau kita coba tanya ke Cahya? Kan di Amerika sama di Indonesia kan beda budaya, terus beda nilai-nilai yang dianut lah. Kira-kira apa sih dari yang pernah Cahya pelajari di sini yang mungkin bisa diterapin di Indonesia supaya masyarakat di Indonesia keluarganya lebih tahan dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin terjadi? Sebenarnya di Amerika pun masalahnya juga banyak Mbak. Apa sih yang bisa, solusi yang mungkin bisa diterapin di Indonesia? Kalau sebenarnya walaupun aku belajar tentang family studies di Amerika, memang benar, di kadang orang bilang kan, kalau ngapain sih kamu belajar keluarga aja sampai ke Amerika, kan keluarganya beda, keluarga Indonesia sama keluarga Amerika kan beda gitu. Cuman aku kesini lebih ke arah ngambil contoh, ngambil ilmunya gitu, gimana ilmuwan keluarga di Amerika itu bekerja dan menyelesaikan masalah. Tapi bahkan untuk tesisku sendiri aku ambil datanya di Indonesia Mbak. Jadi memang apa ya, konteks yang aku bawa itu Indonesia, cuman gimana caranya aku bekerja dan apa ya, istilahnya melakukan sesuatu itu, data-data yang aku ambil memang dari Indonesia gitu. Dan apa yang bermanfaat untuk Indonesia. Oke, aku kepikiran satu hal Mbak. Mungkin ada. Jadi lebih baik apa ya, mind your own business lah. Oh, jangan ngurusin tetangga, maksudnya gitu. Iya. Ya, Misalnya, oke, kita boleh ngurusin tetangga, cuman kayak misalnya checking in gitu, kamu lagi ada masalah, kamu baik-baik aja gitu, berarti masih ada belum, masih ada enggak gitu, atau anakmu udah sekolahnya udah beres PP gitu. Cuman tanyanya tuh yang bener-bener peduli ya, jangan yang kayak anakmu ranking berapa? Masa cuma ranking 3? boleh tanya asalkan tidak tidak mempertanyakan balik gitu loh. Misalnya dia ada masalah sama suami, kamu butuh bantuan nggak gitu, kamu nggak harus, orangnya nggak harus cerita ke kita masalah detailnya apa, yang penting kita kalau misalnya orang ini butuh, kita bisa ada buat mereka gitu sih, jangan jadi tetangga yang rese. Oh iya, soalnya nih banyak terjadi ya di Indonesia. Ketika sebenarnya kita nggak perlu komentar, kita komentar. Tapi ketika tetangganya digebukin sama suaminya, kita tidak mengintervensi. Padahal kan kebalik ya. Harusnya ketika itu sudah mulai kayak pelanggaran hukum gitu, kita mesti turun tangan. Tapi kalau yang sekedar berantem sama suaminya, berdebat misalnya harus beli beras yang merek apa, harganya berapa, itu kita nggak usah ikut campur. Kita cuekin aja, bodo amat. Bodo amat ya. Yang penting
keluarga kita juga baik-baik saja. Betul. Oke, untuk yang sesi pertama ini kita udah bahas tentang ketahanan keluarga. Nah, tadi udah disinggung sedikit, Cahya bikin tesis yang datanya ngambil dari Indonesia. Itu kira-kira tentang ini pernikahan dini. Nah, kita akan obrolin lagi di episode depan. Masih tetap di ngobrol santai bersama Teh dan Cahya. Besok kita akan ngobrolin tentang pernikahan dini. Jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan.